Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aina Lutfianti Nundasi dengan NIM 20130100006. Video kali ini saya akan mengenalkan alat-alat yang ada di laboratorium. Alat-alat ini sangat penting untuk menunjang kegiatan yang ada di laboratorium. Alat-alat ini mempunyai kegunaan dan cara penggunaannya masing-masing. Yang pertama, gelas ukur. Gelas ukur. Kegunaan gelas ukur digunakan untuk mengukur volume cairan. Cara penggunaan gelas ukur dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume yang dikehendaki. Gelas ukur diangkat sehingga batas volume setinggi mata dan cairan dituangkan sampai batas volume. Alat yang kedua adalah corong gelas. Corong gelas. Kegunaan corong gelas untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampai bahan kecil. Cara penggunaan corong gelas sangatlah mudah, hanya dengan mengambil corong sesuai ukuran wadah yang digunakan agar air tidak melimpah. Kemudian tuangkan larutan dengan hati-hati, kemudian angkat corong perlahan. Yang ketiga, pengadu kaca. Pengadu kaca. Kegunaan pengadu kaca untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Cara penggunaan pengadu kaca. Pertama, persiapan menggunakan batang pengaduk adalah memotong batang pengaduk yang terlalu panjang dan memoles kedua ujungnya. Yang kedua, ketika basah, bersihkan setiap pemakaian agar tidak mengkontaminasi larutan berikut. Yang ketiga, ketika telah selesai, letakkan batang pengaduk di dalam bikir yang berisi air, suling dan aduk. Yang berikut, jika memungkinkan, ganti air sesering mungkin untuk menghindari kontaminasi. Yang berikut, pipet tetes. Pipet tetes. Kegunaan pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu wadah ke wadah yang lain. Cara penggunaan pipet tetes yang tepat adalah dengan menekan bagian karet untuk mengeluarkan udaranya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam zat cair. Yang berikut, lampu spiritus. Lampu spiritus. Kegunaan lampu spiritus membakar larutan agar suhunya meningkat. Untuk meningkatkan laju reaksi sehingga lebih cepat memanaskan untuk menguapkan larutan. Cara penggunaan lampu spiritus. Membakar spiritus. Buka tutup luar pembakar spiritus dan lepaskan bagian penutup dalam dengan sumbunya. Isikan spiritus ke dalam pembakar spiritus tersebut sampai penuh, kemudian tutup kembali dengan sumbu pembakar spiritus. Biarkan beberapa saat hingga spiritus meresap ke dalam sumbu bakar. Yang berikut, botol semprot. Botol semprot. Kegunaan botol semprot biasanya digunakan di produk rumah tangga seperti pembersih kimia dan organik serta kosmetik dan perlengkapan mandi. Cara penggunaan, caranya sangat mudah, hanya dengan menekan botol maka aquades akan keluar. Yang berikut, karet penghisap. Karet penghisap. Kegunaan karet penghisap tidak perlu digunakan jika tidak ada pipet ukur ataupun pipet volume. Cara penggunaan, yang pertama, mengempiskan volume bola. Yang kedua, menghubungkan pipet, mengambil zat cair, meneteskan zat cair, dan membersihkan zat cair. Yang berikut, pipet ukur. Pipet ukur. Kegunaan pipet ukur untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume dan skala terbesar. Cara penggunaan, pasang rubber ball ke pipet ukur sedotan cairan yang dibutuhkan ke dalam pipet ukur dengan skala terbesar.
Cara penggunaan: pakai pipet ukur, sedot cairan yang dibutuhkan ke dalam pipet ukur dengan dibantu filler hingga memiliki volume yang diinginkan. Keluarkan cairan dengan mengikuti skala yang tersedia. Yang berikut pipet volume. Pipet volume kegunaannya untuk memindahkan cairan-cairan yang digunakan dalam proses penguji dengan jumlah mulai sangat kecil hingga ukuran lainnya yang diinginkan sang penguji. Cara penggunaan: dengan memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung, kemudian posisikan pipet secara horizontal, lalu putar sedemikian rupa agar cairan menyentuh semua permukaan dalam pipet dan buang cairan tersebut ke tempat pembuangan. Yang terakhir, labu ukur atau labu takar. Kegunaannya untuk mengukur sesuatu dengan keakuratan yang tinggi. Cara penggunaan labu ukur atau labu takar: masukkan sampel yang diinginkan, diencerkan. Yang kedua, tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Yang ketiga, kocok larutan hingga campuran merata. Berikut larutan sudah jadi dan siap digunakan, dan masukkan larutan tersebut ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Demikian penjelasan saya mengenai pengenalan alat-alat di laboratorium. Sekian dan terima kasih.